Ada yang mau nanya sama Mas? Silakan. Yuk kita buka silakan. Saatnya kita untuk tanya dong Ustaz, tanya dong Ustaz. Hello everyone, welcome back to Ruang Akasa. Oke, menyikapi komentar-komentar netizen di minggu lalu. Iya. Pak Ari lihat rambut saya. Sudah oke belum Pak? Sudah oke, dibanding kemarin ya. Request dari netizen, Iya. udah dirapihin nih rambutnya. Dan hari ini sesuai janji kita di podcast yang lalu bahwa kita akan menghadirkan para profesional-profesional terutama di bidang wedding. Nah, hari ini kita kedatangan dua orang legenda penyiar MC kondang di Indonesia, di dunia dan Sudah akhirat. masuk Iya. nasional ya. Masuk nasional. Tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan Dodi 3D dan Akai Alisano. Jangan bunuh aku tak mau mati Wow. Belum salaman. Iya. Nadine Faizin. Sebelumnya kami dari tim Amir mengucapkan terima kasih. Sama. Ini Pak Ari, aku agak minder. Ini kita Iya. wawancara. Aduh. Betul, biasanya kita yang diwawancarain ya. Ini kita. Jadi suaranya harus kita. Mudah-mudahan bukan kita yang diwawancarai. Nggak usah, jangan pakai suara-suara palsu. Oh, jangan suara Iya, palsu. suara biasa aja. Suara biasa Iya. Kalau suara palsu juga tetap kalah ya pasti. Karena kan kita kalaupun di gedung juga kan kita mah emang dimainin mixernya, iya, tambahin bass, tambahin efek ya. Benar. Iya, gak usah apa adanya lah ya. Saya ayah we ya. Oh, tadi udah bener nggak Dodi 3D dan Akai Alisano? Betul. Betul, sebetulnya itu nama kita di radio. Nah, tapi memang setahun ini kalau saya pribadi agak sedikit bergeser, ya rebranding. Seiring dengan jalannya usia gitu ya kan. Iya. Enggak, jalannya pergaulan mungkin ya. Iya. Zaman-zaman Akai Alisano itu adalah zaman-zaman kita nge-MC Sweet Seventeen, Sweet Event Gathering gitu kan. Nah, untuk yang nikahan ini kayaknya lebih oke Akai Kamil deh gitu. Tapi Kayak emang ini ya, kayak toko sate di belakang stasiun itu ya. oh iya. Sate Kamil gitu kan. Itu punya Akai. Oh bukan. Bukan. Kebetulan Kamil itu nama kakek saya sih ya. Iya. Radennya nggak dibawa, Raden? Radennya enggak karena takutnya Tentuan, berat Belum bawanya. mencerminkan. Bukan berat bawanya. Jadi ya memang takut ditanya aja asal Iya, usulnya iya, gitu benar, ya. Nanti kan Tadi panjang mau- lagi. Iya, tadinya mau nanya dari kerajaan mana gitu. Prabu Siliwangi udah pasti ya. Iya. Yang itu yang terapi yang Ah, iya. gitu ya. Sama nih gitu. Makanya lebih ke Akai Kamil ya, bukan Iya. Akai Surah Muhammad. Akai Kamil Surah Muhammad. Lengkap ya. Iya. Nanti- Dulu papa aku namanya Deden KS. Oh. Deden Kamil Surah Muhammad gitu. Nah, sekarang aku juga sama Akai KS. Oh. Akai Kamil Surah Muhammad gitu. Oke. Oke, kita balik lagi ke skrip kan biasanya. Habis datang ya tanya kabarnya dulu. Ini dari tanya sama dia. Dia juga dulu pernah pakai nama kakeknya. Masih sampai dulu, sekarang. Iya, dulu kan Masih. bukan dulu Dodi 3D. Iya. Tapi pernah juga di radio kita berdua pakai gue Akai Kamil Surah Muhammad, dia pakai nama Dodi Danudiwiryo. nama kakeknya dia juga. Jadi 3D. 3D Dodi dan Nudi Wiryo. Tuh. gitu. Kebayangkan kalau nama kakek kita Asep Bedog misalnya kan. Dadang Voltus. Voltus. Jokesnya jokes itu ya. Anak lama. Saya sih nggak ngalamin. Nggak ngalamin ya. Sama saya juga ngalamin. Dengar aja itu Iya. mah. Senior saya. Mungkin ada pertanyaan yang mengenai MC? Belum mulai. Belum. Udah pengen dijawab nih. Udah pengen dijawab. Bolehkah saya bertanya sama Akasa? Gantian ya. Oh, Sejak iya. kapan Kasa berdiri nih sebenarnya? Dibalik dong kita yang nanya. Kita tanya dulu kabar dan kesibukannya akhir-akhir ini apa sih dari siapa Ya. dari Om Akai dulu. Ya kalau saya sih saya aja kali ya, kalau gue mah kan asal di Jakarta. Kalau gue di interview di TV Jakarta saya pakai gue, kalau di Bandung mah ya udah saya aja lah ya. Ya. Untuk ke aing gitu kan yang menang ya orang Sunda ya. Eke kalau nggak Eke. Persib nu Eke. Ya. Yang cocok gitu ya. Kalau saya sih memang sibuknya di bidang sinetron ya, syuting. Masya Allah, Ya. Sinetron Karena aja. memang hidup
saya seperti sinetron sebetulnya kan, iya. Penuh dengan kepalsuan ya. Penuh dengan drama sebetulnya. Sibuknya gini aja, masih bantu-bantu siaran di radio, boleh disebutin? Boleh. Di radio Nanti Nanders masih bantu-bantu, terutama kalau ada yang interviewnya pengen sama gue gitu kan. Gue nggak apa-apa ya. Nggak apa gue. Rangkap office boy juga kan bantu-bantu gitu. Oh enggak, Oh, enggak. kirain. Tapi lebih ke ngejagain ini sih kos-kosan. Aduh. Menjaga pemancar. Iya, jaga pemancar. Ya udah gitu doang sih sama MC. Tapi MC juga masih ada kok Sweet Seventeen, event gathering. Dokter Sama gigi masih ya. Nah, kebetulan kalau jadi dokter gigi saya kebetulan takutnya salah nyabut gitu ya. Takutnya jadi nyabut salah cabut nyawa. Bahaya buat cabut gigi ya. Bahaya. Ngeri kan? Jadi kalau untuk dokter giginya memang saya sudah tinggalkan sudah lama. Keren banget ya. Iya sih, parah. Padahal itu profesi yang paling keren banget. Turunan Prabu Siliwangi, dokter gigi, Iya. penyiar, jadi agen asuransi juga. Kebetulan jadi agen propolis kalau saya. Anak lama banget ya. Iya. Propolis. Kalau kamu gimana, Dot? Ditanya Oh, Raisa sama aku yang ini dong. Gimana sih? Aku pengen tanya mereka. Oh ya udah. Dodi sibuknya masih siaran di Hard Rock FM sore-sore jam 4 sampai dengan jam 8 malam. MC masih jalan, terus ya beberapa juga MC corporate, MC event juga masih jalan. Terus kadang-kadang ya lumayan lah. Kadang suka ada endorsan juga gitu kan, itu lumayan buat nambah-nambah uang saku. Terakhir saya ini ya endorse pemakaman ya. Iya. Iya kan lahan gratis itu buat Betul. pemakaman. Saya temennya Cimehong kebetulan. Nawarin ini lahan untuk pemakaman. Cimehong. Caleg ya. Oke, kita kembali lagi ke Iya, topik. iya. Kembali ke durasi. Durasi. Mau siaran. Jadi di hari ini kita ada tema nih. Kala kita, sebentar dia angin galebung. kita punya tema Om Doi dan Om Akai. Iya. Tema hari ini adalah eksistensi lintas generasi. Oh, pas banget. Pas banget kan? Pas Jadi banget. makanya nih Ini. style kita hari ini ada Gen Z. Gen Z. mudah-mudahan Gen Z. Ya, Kalau aku Gen Z. gengsi kan. Iya. Gen Z. Jadi kita udah berarti kalau dari generasinya Om Akai, Om Doi itu udah loncat Dua dari baby boomers ya. Kebetulan kemarin sempat nge-MC Sweet Seventeen yang dulu mamanya Sweet Seventeen nama gue juga MC-nya. Kebayangkan? Bayangkan berapa lintas ya? udah Ya berapa generasi. Iya. Ya kun fayakun kalau kata Allah masih bisa aja gitu. Iya. Oke, itu yang akan kita sedikit bahas ya. Sedikit Oke. bahas. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu nih. Ya. Kita tuh penasaran banget. Om Doi kan sama Om Akai udah lama kenal. Pengen dong di challenge Om Akai coba tiruin nge-present Om Doi masuk dengan gayanya Om Doi. Oh. Gayanya Om Doi gimana kalau MC, begitupun sebaliknya. Dibalik. Dibalik, Hese. ikutin gayanya cuy, kumaha udah. Siapa sojaim jelmana soalnya. Kayak gimana ya? Kalau gua kan orangnya apa adanya ya. Kalau dia mah kan sojaim. Ada gitu. apanya. Dikit aja cuma manggil. Kita sambut. Oh, oke. Dodi 3D, tapi pakai Tapi gayanya Om Doi. Tapi di wedding, acara wedding. Boleh, Wedding boleh. aja ya. Iya. Gue dulu aja ya. Ikutin dia. Gua manggil Om Doi. Ya, nge-present. Nge-present. Pakai gayanya Om Doi. Pakai gini Om Doi. Mending manggil Akai tapi gaya Dodi gitu. Iya. Udah lah. Ya, sok. Aku mau orang lah. Aku masih mikir nih gimana ya Akai itu ya. Baiklah hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, apabila tadi di rangkaian acara akad nikah saya sendiri yang memandu, tapi di resepsi pernikahan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya Dodi 3D. Itu mah lu banget. Lu banget Kayak ya? lu gitu. Hah? Bener Enggak, kan? itu Kayak enggak. ngerasa Enggak ya? Enggak. Kalau gimana? Coba. Iya Kai. Ini Dodi di Akai nih. Jadi agak Acaranya apa bebas? Bebas. Wedding gue. Wedding. Oh, megang. Wedding mah basic ya. Sama aja sih. Baik para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, saya Akai Alisano dan kali ini saya akan ditemani dengan rekan saya Dodi 3D. Dulu kan Enggak sama karena kita itu satu perguruan sebetulnya. Karena ya benar. Iya karena kita itu dulu dari melangkahnya bareng. Siaran di tempat radionya Iya sih. bareng, tiga-tiganya bareng gitu. Tahunnya juga hampir bareng meskipun duluan gue sih memang. Iya, Seletik, betul. seletik sedikit. Iya sih mirip ya. Jadi yang tadi hasil Dan dia pun sebetulnya dulu diajak MC pun sama
sama aku. Iya, sama gitu. dia. Makanya Betul. gaya-gayanya pasti agak sama gitu dari cara nge-MC, dari cara apapun. Betul. Satu pabrik. Kalaupun sedikit mungkin dari warna suara aja ya. Mungkin kalau aku lebih melengking gitu kan, kalau dia kan lebih melengkung gitu. Tahu gue king sama kung doang bedanya mah iya. Jadi si challenge Jadi kan tadi itu king akan kung. dinilai Om Akai. Jadi nanti netizen akan nilai Oh. siapa yang lebih mirip. Please, Yang menang. Please. Yang mana ada hadiah spesial. Ya, pilih gue. Menginap di Hotel Pullman bersama Sumarto. Wah. Jokesnya siapa itu? Jokes Om Akai. Banyak aku asal zaman bolanya Tahu ini. Sebagai pendengar setia. Siapa le? ada pertanyaan lain mungkin yang lebih Iya nih, ayo yang dong. lebih menggali gitu kan. Jadi sesuai dengan tema eksistensi lintas generasi. Jadi Iya. kita boleh minta sharingnya nggak? Om Akai tadi sudah cerita dari ibunya yang 17 Sweet 17 Iya. sampai anaknya. Iya. Itu kan berarti sudah lompat generasi. Ada beberapa perbedaan nggak sih dalam cara membawakan acara, dalam berpakaian, dalam ngejokes gitu? Banget terutama di bidang wedding ya. Iya. Dulu zaman-zaman berangkat dari MC event ke wedding itu jauh banget. Jauhnya gimana? Itu Ya, pakai karena saking Guna ya. jauhnya, saking bergesernya. Tapi gua nggak mau nyalah-nyalahin, ya karena memang ini ada peran dari keinginan si pengantinnya juga, yang pengen ada konten, ya kan. Sebetulnya dari diri kita sih pengennya pernikahan itu seperti pernikahan zaman dulu aja, elegan aja gitulah. Betul. Cuma ada Agung dan Sakral. sakral Gitu. betul. tapi kan berjalannya waktu kita nggak bisa menolak keinginan pengantin yang pengen ada flash mob atau apa. Zaman dulu gue belajar MC, melihat MC wedding itu melihat sosok sebetulnya bukan cuma Miming dulu. Jadi bibi aku ya namanya ada almarhumah beliau Profesor Dr. Insinyur Tuti Nuriyah Erwin. Beliau itu wakil rektor IKIP dulu IKIP. Tapi dia diikut di Dalmas Sunda. Damas. Damas. Kok Dalmas sih? Damas apa Poldanya? Damas. Dia mahasiswa Sunda gitu kan. Nah, nggak ngalamin aku. Jadi zaman gua letik gitu, zaman gua masih kena jadi tuyul gitu ya, masih kecil. Gue tuh sering banget ngeliat bibi aku ini, Profesor Dr. Tuti ini nge-MC di rumah, nge-MC adiknya, nge-MC ponakan kita. Kan dulu wedding di rumah ya dulu mah ya. Iya. Jadi nyium jandor, dibantuan semua gitu kan. Nah, si ini saya nyebutnya Bioti, itu menggunakan bahasa yang kayaknya enak, kayak Cumiming gitulah gitu. Mirip banget. Pakai bahasa Sunda dengan nada-nada yang yang wibawa gitu kan, elegan, suara yang dirubah gitu kan. Kemudian setelah itu berjalannya waktu, gue ngelihat seperti Cumiming gitu kan. Kemudian juga ngelihat beberapa suku yang lainnya, Pak Yoga. Nah, kok seperti ini ya, MC wedding tuh hampir sama gitu. Jadi elegan, berwibawa, sakral gitu kan. Hari-hari zaman dulu mah. Dan saya tuh merasakan hal seperti itu nge-MC yang enggak ada hari-harinya gitu. Yang cuma memanggil foto, present lagu gitu kan. Itu sempat kejadian karena memang gua mau udah lama kali ya. Gitu. Tapi mungkin emang bukan titik balik sih, mungkin triggernya adalah pada saat pandemi ketika intimate wedding itu berjalan, mungkin itu akhirnya mulai berjalan kan si wedding itu tiba-tiba ada gimmick games atau apa gitu yang dibikin suasananya lebih hangat karena orangnya cuma sedikit ya nggak sih? Kan kayaknya. Tapi memang perjalanan waktu juga kan media sosial juga berkembang tuh. Ya teknologi kayak TikTok ya kan. Apalagi sih ada viral di TikTok lah, viral di live IG. Instagram, Nah, itu juga betul. kayaknya bikin perubahan gitu. Orang bisa lebih gampang cari itu ya. Cari Info. bahan, Iya, cari bahan, info. Dan sepertinya emang apa ya namanya ya, si roots nikahan yang pakem gitu doang itu kan dulu tradisional ya, karena mungkin kalau internasional udah lebih duluan. Iya. Lebih duluan ada games, Iya, ada ada konten. iya, Iya, bahkan iya. wedding internasional tuh kayak lebih show gitu. Iya. Tamu datang, suasananya lebih ke gelap dan temaram, mereka Iya. duduk makan malam, ngelihat penampilan bintang tamu, and then salam namaste, grand namaste, and then bubar gitu kan. Iya. Itu mungkin akhirnya diadaptasi sama wedding tradisional akhirnya gitu kan, ya nggak sih? Ya juga bener. Gitu. Karena Jadi kalau serapatin dari dari zaman dulu di internasional mah sudah ada games, lebih sudah fun, ada konten, ya lebih acara gitu ya dibanding wedding tradisional yang cuman pakem dan juga ya udah gitu aja gitu kan. Jadi pertanyaannya apa tadi ya? Jadi langsung nyambung aja lagi setelah tadi cerita tentang
perbedaan generasi. Sekarang kan anak-anak tahun 2000 udah nikah juga, udah masuk pernikahan. Cucu-cucu Om Akai berarti ya. Cicit Om Akai. sama bau. Ada pengalaman nggak sih yang di luar Nurul? Apa temanya misalkan kan aku lihat di mana di TikTok di mana ada yang Doraemon, ada apa lagi? Iya. Jadi pas masuk ada yang Avenger gitu ya, bawa palu Thor gitu. Kebetulan Terunik. kebetulan belum dapat sih ya kalau di pernikahan yang aneh-aneh. Paling yang paling aneh gitu aja flash mob. Apa yang games. Paling pernah sih games, makanya kita nggak banyak kok gamesnya gitu kan ya. Nanti adanya tante siapin ya. Udah, itu tuh Juragan yang punya toko sepatu di Cibaduyut. Pas datang ke hari H di Gedung Sudirman, ini Om Akai 2 karung. Hadiah. Sepatu. Segala macam, sepatu apa segala macam. 2 karung dan 85 buah hadiah. Kalau aku sih seneng ya, tambah banyak hadiah kan tambah gampang gitu kan. Ayo siapa yang mau hadiah? Buru duel gitu kan. Beda dengan orang yang pengen games konten tapi hadiahnya sedikit, kita jadi iya gak sih, tantangan kita jadi lebih susah. Tapi kan emang kadang-kadang beban juga dikasih hadiah. Dulu pernah tuh waktu MC sama Akasa bukannya yang hadiah itu ada iPhone 14, iPhone 13. Akhirnya beban kitanya adalah kayak, wah ini hadiah kan Bagus. berarti kan kita harus ada yang effort, gimana gitu ya. effort yang lumayan. Sementara kan kalau di wedding itu nggak selalu melulu orang bisa kita grab untuk main games gitu kan. Karena Kalau mereka mau lebih dikasih senang. pertanyaan terlalu gampang, Iya, ya mereka kan. lebih Tapi senang. dikasih game challenge yang agak susah juga takut ngariweukeun Iya, gitu betul, kan ya. betul. Tapi aku pernah tuh wedding temanya Lord of the Rings. Karena si pengantin ini dulunya tuh ngefans banget sama Lord of the Rings dan katanya sih mereka berdua tuh ketemu di komunitas yang sama pecinta Lord of the Rings sampai akhirnya mood itu dibawa ke pernikahan waktu itu kalau nggak salah di Sheraton. Jadi dari mulai wedding entrance itu pakai lagu Lord of the Rings. Itu nggak nemu itunya mah. Kan dia aja jadi. Jadi si baju pengantin juga warna hitam, kan jarang tuh pengantin di resepsi pakai baju hitam gitu kan ya. Terus moodnya semuanya dibikin Lord of the Rings dari mulai lagu-lagu sampai lagu-lagu sepanjang acara itu semuanya kebetulan waktu itu Marcella yang ngebawain. Jadi benar-benar semuanya lagu-lagu soundtrack Lord of the Rings, which is itu lagu-lagu orkestra yang sebenarnya tanpa ada kayak bahasa peri gitu. bahasa perih mungkin ya, lebih ke hese gitu. Tapi gitu sih ya, mungkin kalau buat kita yang unik itu adalah ketika kita dapat hadiah-hadiah yang bagus dan kita juga punya effort yang harus ini gimana nih caranya ngebagiin hadiah-hadiah ini supaya ke deliver ke pemenang tapi juga itu tadi ya Nggak mengganggu suasana. betul gitu. karena kan wedding pasti orang makan silaturahim ketemu sama keluarga sama teman-teman gitu Karena kan. masih ada gini loh, ada ibu hajat atau bapak hajat yang bilang gini. Boleh sih kita mah ada game tapi jangan terlalu heboh kayak di ulang tahun ya, seperti itu. Gitu, betul. Ada yang bilang seperti itu gitu kan. Jadi kalau permintaan dari pengantin yang aneh-aneh gitu mah oke-oke aja ya. Gak ada, Oke aja tapi sih. pernah beberapa kali si orang tuanya, Kak Akai, saya pernah ngeliat sana gitu di pernikahan teman saya, itu MC-nya aduh sana sampai naik-naik apa? Rijing. Nah kayak gitu. Mual tuh tante Akai elegan kata gitu. Paling gue aku mah Osteoporosis nah mau makan naik rijing. paling lebih misalnya naik rijing gitu kan. Paling salto kata aku teh sama Sudah ditinggalkan tapi. Iya. itu mah zaman dulu meren ya. Zaman Swiss Seventeen mah iyalah ya kita maco ya. Kalau tadi unik sudah diceritakan, kalau heboh atau hektik pernah juga nggak, misalkan VIP tamu VIP-nya ada Nah, itu. 200, pernah. 300. Sering itu mah. Enggak, aku mau ambil nggak sih di waktu di Pusdai tapi sebelum pandemik yang nikahnya itu memang apa namanya si yang bukan punya ya apa sih namanya Yang kalau hajat. ketua partai ketua partai yang gede di Indonesia. Jadi mau nggak mau itu yang namanya presiden datang semuanya loh. Presiden, mantan presiden, wakil presiden, semua menteri, semua gubernur, semua apa segala macam bla 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 datang. Panitia juga kan polisi apa segala macam ya. Jadi kan mau nggak mau setiap menitnya aku tuh ngumumin ya. Iya. Tapi si punten ini mah, mohon maaf ya. Nah inilah apa namanya fungsi dari WO yang harus menjelaskan nanti kepada vendor yang lain yang berhubungan dengan hal ini. Kan kalau yang VIP itu kan berhubungan dengan MC, Musik. dan juga musik nih. Nah pada waktu itu mohon maaf ya kalau misalnya memang ngerasa dulu gitu kan si musik ini teh nggak mau kalah gitu. Sampai si polisinya bilang, Kakak itu kenapa ya musiknya harusnya kan Kakak yang ngomong dia berhenti gitu kan. Ada aku kan nggak bisa Bisa berhenti deh Jadi memelankan balapan. ya jadi dia nyanyi terus aku
akunya Ikut setiap Ikut nyanyi akhirnya mah. setiap detik tuh ada VIP. Bener tuh setiap itu semua gubernur se-Jawa Barat. Jadi datang. idealnya tuh waktu MC masuk kayak gimana? Begitu datang VIP gitu ya, musik tuh harusnya agak turun dulu. Agak turun otomatis ya sebenarnya. itu fungsinya WO. Ya. Kalau Tapi Akasa kan oke. Kita tergantung kondisi Pak Ari. Jadi sekarang kita saat meeting biasanya akan mengkonfirmasi ke pemangku hajat prioritasnya yang mana. Betul. Apakah prioritasnya tamu VIP atau acaranya ini berlangsung. Biasanya kalau prioritasnya VIP tadi musik harus mengalah turun, Iya, sudah janjian. Tapi kalau misalkan VIP-nya tidak terlalu prioritas tapi acara tetap berlangsung, Bisa lagu dulu habis, ya, di hold baru dulu. Tapi si waktu itu sih pemangku- prioritas semua ya, karena Iya, kan memang betul. semua menteri, semua satu mantan dari presiden, Iya. semua gubernur, semua wali kota, semua bupati se-Jawa Barat, sampai nggak ada waktu sebetulnya untuk aku bernafas. Wow. Yohan masih bisa hidup pakai sekarang ya. Sisa nafasku waktu itu tadi. Gitu sih emang kadang-kadang jadi dilematis ya ketika di wedding itu kan memang sebenarnya tanpa perlu kita sepakati pada saat meeting itu kayak udah semacam hukum alam ketika ada tamu VIP yang memang tidak bisa dipending untuk kita welcoming ya mungkin harus harus ada yang ngalah gitu kan. MC mau nggak mau harus welcoming karena itu adalah ring 1 misalnya si VIP ini harus disebutkan sesegera mungkin. And then musiknya juga mereka harus legowo karena ya bukan mengajarkan kata musik di wedding tapi kan musik itu merupakan satu faktor, satu elemen Yang melengkapi suasana melengkapi juga. karena tanpa musik juga pasti garing banget kan. Garing. Jadi itu mungkin si dua vendor ini memang harus saling Ya harus saling ngerti. Ya harus saling ngerti tanpa perlu harus bisa janjian, saling baca betul. situasi gitu. Iya, Bukannya berarti kita ingin mengalahkan musik Betul. ya. Begitu pula musik juga pasti kan nggak mau bikin acara juga jadi nggak oke gitu. Dan MC pun juga harus tahu kapan kita harus masuk di Iya. part mana ketika si di vokal kartukan nyanyi, mana. gitu. Iya. Kadang-kadang ya kalau ada kru WO yang nyuruh Akai gitu ya. Kakak ini VIP. Terus VIP-nya teh masih jalan. Terus tapi ketukan lagunya belum enak dipotong. Aku selalu bilang, tinggi-tingginya gitu. ya, Iya. aku selalu bilang, oke santai. Yang penting ketika beliau naik ke atas pelaminan dan selama di pelaminan, Akai akan Welcoming. nge-maintenance dia gitu. Iya. Iya, dari WO juga pas menyampaikan tuh harus tepat ya momennya. Jadi betul. jangan pas Om Doi lagi ngomong kita langsung Iya, Ya, betul. Dan kebayang juga nggak sih tantangannya selain musik, selain VIP yang banyak, penonton nu garalak oge bae lama loba. Penonton. ada lagi. Bukan penonton, tamu. Tamu teh ya kalau udah VIP banyak. Iya. Eta MC ngomong wae. Aduh, eta Cepet-cepet pegal ini pegal. Emang tugasnya ngomong ya. Tapi kita juga serba salah ya. Iya sih. Itu apa cakil terjadi ya? Ada tamu yang akhirnya mengerti, mohon maaf Iya, ya ibu, saya iya. hanya bertugas. Oh iya, Kang Akai nggak apa-apa. Ada juga yang ini saya tuh udah lama kok Iya, kayak gitu. betul, Jadi betul, memang satu hal yang susah di ini ya. Dipecahkan. Ya, bukan dipecahkan, sulit gitu Sulit kan kalau gitu memang menurut ya. si ini mah. Tapi mudah-mudahan di podcast ini gitu ya. Jadi kita juga Menyampaikan, menyampaikan mengedukasi, ya. edukasi. Tapi kan ada kalanya tamu juga ada beberapa undangan. Betul, gitu yang buru-buru juga gitu iya, kan. yang buru-buru. Dan mungkin di zaman sekarang mungkin solusinya adalah skala prioritas itu. Tamu VIP mana yang memang tidak bisa di hold atau tamu VIP mana yang masih bisa kita tunda welcomingnya atau tunda ucapan selamat datangnya gitu. Yang Bagi-bagi penting, lah ya. Ada skala prioritas gitu kan untuk dari list VIP-nya sendiri. Kalau untuk menurut jadi Om Doi atau dari Om Akai, idealnya VIP itu di satu acara yang kita biasa 2 jam setengah lah ya, 2 jam 3 jam itu berapa sih gitu? Berapa orang gitu? Berapa? 30 lah ya. maksimal Cukup lah, ya maksimal 30 30, 50 itu udah banyak aja ya. Iya. 50 udah. Tapi kadang tergantung venue-nya juga sih. Enggak, sebetulnya gimana caranya WO memberikan pengertian kepada si pemangku hajat ya, pemangku hajat untuk ngasih dulu gambaran bahwa gini Bu, nanti kalau VIP-nya datangnya di awal banyak, kita juga mohonnya nanti akan buka tutup dengan tamu reguler gitu. Betul. Harusnya itu disampaikan dulu sih. Kemudian juga kita sampaikan ke si tamu VIP-nya Betul, juga. betul. Bapak maaf ya, nah kami akan panggil dulu ini urutan 1 sampai dengan 5 ya Bapak boleh menikmati dulu hidangan misalnya atau Iya. gitu. Jadi nggak terlalu lama juga kan kasihan juga kan tamu yang udah ngantri semua. ya. Iya, iya. Kecuali sih tamu si yang ngantri itu dikasih dulu games atau apa atau mungkin zumba dulu gitu jadi kan nggak kerasa. Enggak juga tuh. Cuma sekarang itu solusinya ketika ada beberapa catering yang akhirnya kayak ngasih kanape, ngasih minum. Jadi pada saat antrian juga mereka juga enggak lama nunggu, ada at least ada minum atau ada apa yang Ada bisa yang mereka- nyamperin Iya, ya, "Ayo, itu Bu, ini kalau buat minum dulu." kita tuh kayak semacam solusi juga gitu Iya. karena
kasihan nih gimana juga kita juga nggak boleh beda-bedain mana tamu VIP mana tamu reguler karena sebenarnya semua tamu juga spesial kan untuk para pemangku hajat. Betul. Jadi mungkin lebih baiknya treatmentnya apakah VIP ini Dibenerin didahulukan treatmentnya ya. dan yang tamu yang nunggu ini servisnya seperti apa selama mereka nunggu di antrian gitu kan. Itu sih. Jadi harus pintar-pintar dari WO juga ya, Benar, mengkomunikasikan dengan keluarga, orang tua khususnya, pengantin, juga antar vendor gitu ya dari musik dan MC juga. Karena kayak sekarang tuh kadang orang tua tuh minta ini VIP saya ada 50 gitu kan. Dari pengantinnya ini song list saya ada 30 semuanya harus dibawain, nggak boleh dipotong gitu. Nah itu WO benar-benar berpengaruh gitu ya untuk menjembatani itu. Belum lagi di zaman sekarang suka ada bintang tamu, suka ada guest star, artis dan mereka pun rata-rata nggak pernah mau dipotong. Mereka sejauh tuh pengen bener-bener jalan tanpa ada selipan dari MC. Itu juga kan jadi kendala juga buat kita kadang-kadang. Jadi memang itu semua harus bisa diakomodir dengan baik. Acara berjalan lancar, tamu VIP ter-escort dengan baik, tamu reguler juga tetap bisa terservis dengan baik. Tapi aku gitu suka tuh dari teman yang itu ya. Iya, ada beberapa catering yang orang pada antri, ngasih kanape, ngasih minuman segar, itu jangan kan kasih kanape lah, kasih gold gitu apa. Voucher umroh. Voucher umroh. Jadi akan marah ya. berarti wedding zaman gitu berarti harus berapa tuh ongkos gitu ya. Ide yang bagus. Kalau enggak dikasih voucher gratis nikah gitu kan, gratis mitoha atau apa gitu kan. Dengan calon-calonnya. Kalau gitu jadi tamu aja, nggak jadi MC kalau gitu. Om Doi Akai, minum dulu. Oh iya. Kita bersulang dulu. Aduh, cheers dulu Akasa. Oke, sukses buat kita semuanya. Bismillah, Allahu Akbar. Ini halal ya, air putih. Nah, nyaman di lidah, tidak perih di lambung. Asik. Oh, Biar sponsornya. ada masuk. Silakan yang mau masuk bisa hubungi Akasa, DM aja DM. Oke, selanjutnya kita ada challenge untuk Waduh. Om Akai dan Om Doi atau sama kita juga ya? Sama kita juga. Berempat. Biar temenin. Aku juga nggak ngerti game siapa. Coba tim kreatif. Oke, jadi kita mau main games. Oke. Dibagi dua nih karena ada 4 orang. Iya. Karena posisi duduknya gini, jadi Oke. Om Akai dan Sama Raisa. Oke. sama Kang Hari. Alright. Kayak kita biar tim dewan jurinya tahu siapa yang mau jawab. Biar Karena puguh kita- ya. Kuisnya siapa cepat jawab. Bikin bel. Ada bel. Oke. Kai, belnya Kai gimana Kai? Karena gini aja. Karena kan ini kan yang podcastnya Akasa. Iya. Jadi kita bagi dua suku kata ya, Aka sama Sa ya. Oke. Yang Aka kita, yang Sa sama dia. Oke. Bisa. Contoh. Kan Aka. Masa kan Ahmad Satari. Sa. Masuk ke sini. Sa. Ini Sa. gamesnya. Oke. Ada beberapa istilah kata yang berhubungan sama Gen Z yang harus ditebak artinya apa sama kedua tim ini. Aduh. Waduh. Cukup sulit tapi kalau yang suka main sosmed aku Waduh. Tut. Parah. Jadi siap ya? Udah Oke. siap nih? Belnya? Sa. Aka. Sa. Oke. Aka. Pertama. Ini agak susah. Cegil. Sa. Cewek gila. Oke. Satu dong. Gue mah seringnya cogil soalnya. Gue mah salteng, saleh dan ganteng. Subhanallah. Yang kedua. YTTA. Sa. Yang Yang tahu-tahu tahu aja. aja. Yes. Genset. Gen Z dong. Parah. Nggak tahu. Beda ya. Kita kan gengnya TikTok nih, gengnya Friendster soalnya. Enggak, soalnya kita biasa menjelaskan dengan cara bahasa yang rapi Bahasa ya. yang rapi, iya. Kita nggak pakai bahasa yang sopan soalnya biasanya ya. Next. Testimoni soalnya. Siap. Jadi ada alasannya. Dulu kita malas pindah ke Jakarta. Satu faktor cuaca. Karena gua kalau nge-MC channel itu sok keringat sama bukti lepek. Rambut itu lepek. Pais luntur. Nah, Petang pais, rosana pais luntur. Suka dia hidung. Dari Mami Ardo gitu ya. Sayang gitu ya. jadi nggak nyaman banget meskipun kita dikasih hotel apa. Keluar dari hotel tuh udah hayap panas gitu ta. Nah, rambut paling Sama utama. memang dari dulu tuh kita sudah banyak MC event gitu. Sweet Seven itu bisa dari mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan sampai Senin.
Full Rebet jadwal tuh jadi kita ya Biasa. pas mau di cancel juga ada susah ya, jadi udahlah kita mah di Bandung aja gitu. Nah gitu makanya di rumah ada satu bukan stigma ya, ada satu pemikiran bahwa kalau jadi penyiar radio dua suksesnya, satu jadi artis, jadi anchor, jadi presenter di TV, masuk TV, yang kedua ya jadi MC wedding gitu. Padahal dulu udah mau jadi artis ya. Udah sempat casting. Udah sering. Udah sering tapi teka terima anggaran. Kabur. Tapi kita main film pun nggak di casting ya. Enggak. Itu karena kita nge-MC, karena kita Gara-gara nge-MC. jadi aku sama Om Jo lagi nge-MC. Di filmnya nge-MC gitu. Enggak. Jadi kita nggak perlu main film itu tuh, main Mega Cinema FTV. itu FTV nggak di casting kalau yang ini mah. Iya. Karena kita diajakin pada saat mereka lagi ada acara di Bandung, lihat kita nge-MC itu kayak kalian lucu gitu. PT kepake ditawarin berapa episode tapi disuruh ngebatalin semua kegiatan di Bandung nggak Ini bisa. harus pindah ke Jakarta. Dan dulu aku masih kuliah di kedokteran gigi. Kan susah ya di FKG Unpad. Dokter gigi nggak jadi, artis nggak jadi artis ya. tuh jadi. Gua mah. Sad lah pokoknya mah. Tapi tidak ada menyesal gitu tidak ya. Enggak sih. Ini skenario dari Allah. Iya. Ini mungkin versi terbaik yang harus kita jalani. Ya, Versi kalau dari aku Allah. selalu itu aja biar hidup kita teh nyaman ya, nggak menyesal, nggak penuh penyesalan, nggak pemikiran, tuh kumaha gitu. Jadi udah ini mah memang jalan dari Allah seperti Dinikmati, ini. dijalani Semua orang punya seperti jalan itu. hidupnya masing-masing kan. Iya, Gitu. Betul. Jadi aku mah selalu menenangkan hati dengan itu tadi ini mah udah pasti dari Allah gitu. Kayak tadi no salty gitu. Udah dengar. Salty ya, salty. Melty sama salty. Salty. Flexing aja yang paling penting mah cenah. Sampai casting juga sempat kabur gitu ya. Iya, itu kita Memang sempet udah tuh. jalan dari situ ya. Iya, mungkin karena Itu casting keburu buat- jiper ngelihat yang lawan casting kalian tuh kayak oh ini si A si B itu kita kenal sering ada di TV artis ya jadi kayak Itu aku ingat waktu kita kabur salah satunya waktu casting MNC. ya itu MNC untuk acara FTV Warkop dan Indro. Sebelum jadi ada film ya. Iya. Akhirnya kan filmnya berapa tahun Ya udah gitu kemudian ada filmnya. Jadi Jiper. tadi jadi mau jadi apa? Jadi dono, Ya, nggak jadi tahu. tenggelam. jadi Tante Sun. Saha di Tante Sun teh cenah. Jadi Robert Davis Caniago. Lebih ke Tahu aja itu ya. Tahu zaman. lebih ke jadi catatan si Boy sih Oh, kalau iya. Jadi mamanya Vera Vera. tidak Kusuma. Kamu generasi apa sih? Aku juga nggak tahu. ada mah ya teh are you good? Boy, Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Good evening. Good evening. Damang? Kemarin lagi viral, jadi disambungin. Jadi Jaksel tuh bukan sekarang-sekarang, zaman dulu tuh udah ada bahasa Kamana Jaksel. wae, where are you doing? Sama Gitu. Vera. Coba nanti cari di TikTok, di YouTube. Itu. Mama Vera si Boy. Good. Enggak Pernah rooming. tahu sih boy si Emon tapi Iya. apalagi. Mungkin ada pertanyaan lain lebih menantang, Lebih berbobot mungkin. lebih menantang gitu, yang mengeksplor kita lebih dalam lagi. Sebenarnya nggak terlalu susah pertanyaannya, masih seputar eksistensi lintas generasi. Nah dengan perkembangan zaman di sosmed kan berarti sekarang udah promo-promonya di Ya. Instagram, berarti kan di TikTok. Juga TikTok mungkin. Om Doi ada ya? Om Doi ada. Aktif. Gimana Aku sih? mah kurang aktif di Tips-tipsnya TikTok. gimana sih? Jadi kan udah dari lintas generasi tapi masih eksis sampai sekarang Om Doi dan Om Ake termasuk salah satu pilihan dari klien-klien kita. Gitu. Mungkin sebenarnya di semua bidang pekerjaan gak cuma MC aja ya karena kayaknya zaman sekarang itu kita harus melek perkembangan zaman, melek Iya, teknologi teknologi. in every bidang gitu kan ya. Jadi karena sekarang seiring dengan teknologi digital segala macam kalau kita nggak ngikutin ini kita bakal ketinggalan kan. Sebenarnya sih Dodi juga nggak aktif banget. Dodi beberapa event sempat skip nggak posting di Instagram juga di TikTok karena nggak tahu mungkin di usia kita ini usia males Kita lu aja kali. mikirin caption, mikirin segala macam gitu kan. Mungkin beda sama Akai masih rajin tapi ya itu beda kan kalau dilihat mood dari feeds-nya Akai sama mood feeds-nya Dodi pasti beda. Karena kalau Dodi lebih mikirin aduh ntar captionnya apa bla. Jadi males aja akhirnya tuh. Tapi kita sadar kalau namanya sosmed di zaman sekarang ini emang jadi lini terkuat di bidang apapun untuk jualan tanda kutip gitu kan. Yang mau kita ini MC, mau kita
jualan apapun gitu, kayaknya sosial media itu kan jadi sarana yang kan diikutin, jadi Mau nggak mau. iya mau nggak mau gitu loh, kita harus ngikutin perkembangan Gue zaman. percaya banget, percaya satu sama Allah ya, itu dulu satu. Sama Allah sih kan. Cina kakinya begini ya. Dia sama Kedua, Allah. Nabi dan Rasulnya ya. Allah. Tapi benar, satu percaya sama Allah dulu, ya kan. Kedua percaya memang sama medsos, media sosial, Instagram, ya bahkan Facebook, ya kan, masih TikTok, apalagi. X. Jadi gini, Threads. jadi awalnya untuk Tahu promosi. Threads nggak? Tuh, itu nyawain. Jadi gua promosi wedding ini awalnya di Instagram. Instagram pun dulu gue bikin disuruh orang namanya Apito, temen gue Apito. Dia duluan tuh bikin Apito, Instagram. iya. Ada si Apito ya. Dia bilang gini, Om Makai cepet ya bikin Instagram pasti banyak cenah followersnya. Males gitu dulu gitu. Facebook. Apalagi gue tuh yang pet segala macam, Friendster, MySpace. itu semuanya disuruh orang. Karena gue tuh orangnya nggak suka banget kayak gitu. Apito ini orangnya. Namanya si Apito ini. Dan kesempatan ini kita sudah Apito. Cukup. masih ada kan? Iya. Ada dia kayak dia ngeliat di Sulawesi. Jadi gue tuh disuruh bikin Instagram, tapi itu Dia yang bikinin ya? Dia yang bikinin. Ternyata bener pas lagi bikin di Instagram ngaburudul followers aku ya jadi banyak aja gitu. Nggak beli ya, mohon maaf ya, gue nggak beli ya. Udah. Solusinya itu Anda butuh Tapi tinggi yakin. badan, perangsing tubuh, pembesar tut gitu. Yakin itu Apito nggak beli follower. Pokoknya Kayaknya beli dah. Dia aja nggak tahu. jadi gue percaya sama 3 ya. Satu Allah. kedua Nabi media Rasul. sosial. Nabi Rasul dulu. Oh iya, Nabi Rasul. Jadi 4 dong. Nabi Rasul. Sampai hari kiamat. Iya tuh. Jangan bawa agama, baik. Jangan bawa agama. Pokoknya aku percaya sama satu takdir Allah dulu ya, satu media atas ya. Keduanya media sosial gue percaya banget. Itu pengaruh banget sama kita buat jualan. Betul. Ya. Yang ketiganya gue percaya banget sama yang namanya promosi diri. Promosi apa? Dari mulut ke mulut. Makanya ada yang The power namanya of mouth. Nah, makanya ada repeat order ya. Mulut ke mulut gitu kan. Mulut ke mulut itu dari mana? Dari keluarga sendiri, dari si orang yang pernah di MC-in. Itu pasti akan repeat ulang kalau kita MC-nya bagus. Kalau kita MC bukan bagus lah, minimal sesuai dengan apa yang sudah diharapkan gitu. Jadi gue percaya sama 3 ini. Gitu ya. Ngadoa we ka Allah. Abdi hoyong seueur jobna tambih kualitas. Hoyong sehat. Kedua, semoga sukses. Semua acara yang saya pegang dimudahkan oleh Allah. Gitu Mama ya. Itu iya gitu. Gitu, Mama. Yang ketiga, Mama cager. Ada yang mau nanya sama Mama? silakan. Yuk kita buka silakan. Saatnya kita untuk tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Mama Yukero. Rooming lagi. Mama Yukero. Mama yo quiero, mama yo quiero, mama yo quiero, mama. Tapi gue rajin ngelihat Islam itu indah karena teman gue yang jadi presenternya. Ustadz Maulana teh. Ustadz Maulana. Teman sebangku. Bisa dong. Ya, sudah hadir sekarang Ustadz Maulana. Ini banyak banget ya. Tamu-tamu serta banyak banget. 1, 2, 3 akasa 1, 2, 3. Itu kan Ustadz Maulana. Jamaah. Oh iya. Nah inilah uniknya Akai kan. Kalau pernah ya Islam itu indah, makanya nonton tiap habis subuh. Gila. Kan nggak sempat subuh mandi langsung berangkat MC kan. Kan ada di biasa mah bisa meren. Tidur. Oh, tidur. Mumpung hari biasa kita tidur. Tidur itu adalah hal yang sangat mahal untuk kami. Sekarang mah ditambah lagi presenternya. Dulu mah kan hampir semua cowok ya, sekarang udah ada cewek-ceweknya. Bahas. Silakan TV yang bersangkutan boleh post. Ini harga bersahabat. Tapi buat gue memang Islam itu indah ya kan. Iya. Jadi jangan lupa 1 Allah, 2 medsos, 3 repeat order. Oke. Dari Ikut mulut. aku mah. Ya kalau aku nggak pernah diajarin. Karena mulut tuh jahat. Nggak, gue pernah Iya nggak sih? diomongin sama siapa sih, sama Pak Budiman almarhum gitu ya. Kenapa, Kai? Atau Bu Lisa ya, pokoknya pimpinan aku zaman dulu aja ya. Di radio. Pokoknya percaya aja sama yang namanya kalau kita berbuat baik, kalau kita kerjanya baik, kalau kita jadi ini dari mulut ke mulut kok tenang aja senang. Iya. Itu akan nyampe ke semua orang. Betul, gitu. betul. Mau baik mau buruk ya.
Itu diomongin Iya. kan? Betul. Jadi the power of mood itu Sama kayak benar wedding, ada. wedding itu kan makanan enak diomongin, makanan gak enak diomongin, dekor bagus diomongin, dekor gak bagus diomongin. Nah, Tapi sama- kan mendingan halus ya. iya makanya mendingan bagus Mending- sekali nggak diomongin Mendingan makanya. halus kan. Benar. Udah harga mah gak nipu, makanya dia hubungi Akasa. Langsung DM. Sebelum ke closing statement nih. Jangan dulu atuh Iya, belum. Mau Masih nanya lama lagi. deh, masih lama itu teh. Masih Ay, pengen aku kan taunya yang Dracula jangan bunuh. Selain itu apa lagi lagunya? Madu Madu emang racun. madu. Apa deh udah? Iya. Itu buatan sama Kai. Buatan aku. Jadi game Saya game ajarkan dia ini anak maaf saya. ya teman-teman MC gitu ya, bukannya aku pengen ini Ngeklaim. Bukan klaim flexing, ya. aduh. Bukan klaim ya, tapi Bukan maksudnya tapi Asia. enggak, tapi aku wajar gini. MC yang di bawah. Saya Hidayah. Iya, Asia Hidayah. Nah, tapi gue wajar, gue selalu berpikir wajar bahwa MC yang sekarang lagi naik daun itu adalah MC yang dulu pendengar gue kan. Iya. Jadi mereka melihat ketika gue MC atau apa, kayak misalnya game siapa panjang-panjang barang, game yang panjang-panjang kata, kemudian juga yang panjang-panjang yang lain. lagu Madu Racun, itu tuh kan semua dari aku gitu kan. Terus ada juga yang kayak gitu. Mau. Madu racun. Madu MAMADUDU racun RARACUN madu dan racun MAMADUDU RARACUN. Tapi itu gue pakai buat challenge yang paling gampang. Nanti untuk yang susahnya, kata gue teh, bukan itu pertanyaannya, gue ganti madu racunnya pakai yang wayang tea gitu. Ada lagi yang versi keduanya. Yang tuh ada. Yang kalau gue pegang ini bilangnya kalau lepas yes. Kalau bilang aku ini yes gitu. Itu original. Itu zaman dulu gitu, tapi sama aku suka diganti. Kalau di wedding mah nggak pernah dipakai, karena itu lebih ke anak muda lah gitu. Tapi kadang suka ada yang pakai itu gitu. Latihan ya. Tuh oke. Olahraga. Ternyata akarnya. Karena nggak semua game tuh bisa dipakai di wedding. Iya. Kita game di wedding tuh harus yang eksklusif, harus yang gak jorok gitu kan. Sopan. Yang sopan. Sopan, ya. Kalau kita jorok dikit aja kayaknya nggak oke deh ya. Oke, next apa lagi? Ada lagi yang pertanyaan yang lebih menggoda gitu lah. Yang lebih Ini mah dengerin mama bersabda. Apalagi itu udah habis. Gantian menanya. Barangkali mau menikahkan gitu. Mau menikahkan perlu WO. ada pertanyaan mengenai WO atau apa gitu. Habis sih udah. Udah ya. Ya udah statement terakhir aja ya, karena kita kan mau siaran ya. Tadi tanya dulu atau apa gitu. Ya closing statement. Nanya apa tadi lu? Closing statement cenah. Kamu dulu aja lah. Dulu aja. Enggak, Karena kamu- kita tegang banget gitu ya. Biasanya yang kesini tuh harus menyampaikan pantun dulu. Oh sebelum gitu. closingnya. Berarti harus telepon Pak Saiful, Bu Eni nih. Oh iya. Ke Cigadung lewat Bagus Ismail. Cakep. Orang Bandung pasti tahu dong ya. Krik. Ayo cepetan closing statement Apa? Kamu dulu. Closing statement apa ya? Yang berhubungan dengan Akasa aja tuh, WO. Ya pasti intinya gitu sih. Pengalaman lu aja sama Akasa gimana? Selalu memuaskan. Wow, selalu memuaskan. Tuh kan. Tapi bener sih, mungkin di zaman sekarang tuh WO banyak banget kan ya, banyak banget. Tapi itu harus hati-hati untuk memilih WO karena itu tadi kadang banyak janji manis juga, banyak bukan berarti mengecilkan palsu gitu. Betul, bukan berarti mengecilkan berapa eksistensi dan establishnya si WO ini, cuman ya itu ketika kita memilih WO itu kan memang harus benar-benar dilihat Ya caranya yang udah track lama, recordnya, ya, track recordnya. terus the way mereka kinerjanya seperti apa, terus jauh mana mereka helpful karena ya WO kan fungsinya kan untuk membantu si pemangku hajat itu menyelenggarakan acaranya dengan sangat baik, membantu memilih vendor, membantu mengeksekusi acara, mencari solusi, mengemas sampai dengan acara beres pun waktu itu masih belum selesai kerjaannya kan. Jadi pastiin untuk memilih WO itu emang harus yang qualified dan kadang feeling juga dibutuhkan loh Kak ya. Betul. Karena feeling itu kadang suka is good gitu. Feeling is good. Feeling is good. Ada lagunya ya. Feeling is good. Gimana Cek? Coba Ya gitu. Feeling is good. Soling good. As us good ya kan. nggak hafal, aku juga nggak hafal. Ini beda dunia emang. Enggak nanya closing statement dari aku. Sampai di sini selamat malam. Kalau dari kayak mah ya udahlah, pokoknya kita berjalan bekerja
yang pertama enjoy aja gitu kan. Dalam bekerja. Sebaik mungkin jangan pakai yang namanya orang kudu jadi MC nu halus gitu tah. Itu tuh bakal jadi apa? Bakal jadi beban gitu. Betul. Jangan beban jadi MC gitu kan. Yang penting kita Do the best. sesuai dengan aturan aja dulu gitu. We are not the first but the best ya gini kan. Ya, gua mah kalau pergi MC nu penting mah rapi lah gitu tah. Rapi itu dalam segala macam ya, rapi banget, rapi baju, rapi acara, rapi rundown, dan rapi keuangan. Tah eta betul. Ya. Dalam Nah, sekali. ini yang dipunyai sama Pelunasan, cenah. yang dipunyai sama Akasa itu adalah salah satunya rapi keuangan. Yes, agree. Ya kan? Betul. Gitu. Setuju. Jangan sampai uang yang udah di saving berpuluh-puluh tahun itu disalahgunakan sama Amit-amit jangan sampai. Karena kan pernikahan itu ibadah ya, jadi Kita siapapun membantu terlibat ibadah. dalamnya itu pasti jadi ibadah juga gitu kan, jangan sampai disalahgunakan. Iya. Karena itu ya wedding itu kan Iya, Mama. hilir mudik uang itu kan Iya. di depan mata dan Iya, gede Mama. banget ya Mama ya. Ya, Ya Mama ya. Ya Mama. Mama Yukero ya. Jadi milih MC juga jadi sembarangan ya. Kayak tadi jadi untuk event-event atau acara yang sekali seumur hidup itu milih Ya. MC jangan Jangan sembarangan milih MC sesuai dengan abjad aja ya. Abjad pertama siapa? Kalau sih A4. sesuaikan dengan budget ya. Paling penting mau huruf A di awal tapi kalau budget nggak masuk gimana Kai? Oh iya juga ya. Tekor dong. Empat. Ampatnya kertas Oh iya, A4. kertas. Tak apa. A3, A4 tahu kan kertas kan ya itu. Iya, itu aja. Itu aja. Jadi uangnya segede A4 gitu loh, badek gitu loh. Kayaknya udah tahu ya. Pakai. Alisano. Akai dan Akai gitu. Akai Alisano, gitu kan. Cuman Baby O'Neil yang tahu. Mana nih episode berikutnya undangnya Baby O'Neil. Ini hasilnya Tanyain. dari Baby O'Neil. Iya, itu tangan rambut saya dari Baby O'Neil. Ini udah disasak sejak subuh tadi. Wow. Jadi meskipun dari generasi kolonial juga tetap ya. Tetap kalau ini mah Gen Z ya, yang nyasaknya mah. Tampilannya. Keras. Dengan tampilannya Gen Z hari ini spesial. Terus itu Gen Z tapi mau aya di bumi wae mah. Bingung saya jujur tadi pas kemarin teh Gen Z gitu kan kayak Ini mah lebih ke Kalimas style. ya tolong pasang ya di sini. Silakan DM ke Akasa. Jadi lo bandetin. Kalimas. Kayak mah lebih ke Resko. Ria Busana. Aduh, Resko mah seragam Resko, dong. iya. Di Kosambi ya di dalam dulu ya. Aduh. Ya Resko boleh pasang juga silakan. Sama peci Iming Mang sekalian. Iming betul Mang Iming ya. Udah? Mau ada lagi tanya yang lebih dalam lagi? Sebenarnya pengen lebih banyak lagi, cuman katanya Oh, kepada siaran. siaran. Jadi kita mencukupkan sekian untuk bincang-bincang hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk Sami-sami. Om Doy dan juga Om Dari kita Akai. ada ini ya. Ada ya. Ada apa tuh? Ini Takut. penyerahan plakat penghargaan dari Menteri Urusan Hubungan Masyarakat. Ada itu teman masyarakat. Menteri Ketenagakerjaan. Wow. Akhirnya seumur umur kau punya plakat juga loh Kai. Aku gak pernah punya plakat. Ini buat Om Akai. Wah, udah bener namanya Akai Kamil juga Kai. Oh iya? Oh iya Bukan benar. Akai Alisano ya. Iya, sudah. Om Akai Terima kasih Kang Ari. Semoga sukses buat Akasa. Sukses selalu. Oke. Wow, hatur nuhun Akasa. Hatur nuhun. Sukses selalu, sehat, lancar. Di antos tanggal-tanggal berikutnya. Ini dulu, ini Tetap dulu, jualan ini dong. dulu, ini Apa dulu. sih? Kok banyak blocking? Ruang. Nanti terakhir. Hari lu. Hatur nuhun. Sudah. Fotografer sudah. Udah. Foto dulu. Nggak apa-apa aku masukin cuma mau taruhin. Jadi kapan? Udah menang award. Yes. Itu udah 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Sip. Ya, tadi seserahannya ada dari ibu. Sekarang mau pulang kasih dari bapak ke bapak. Harus serangan kental. Gantal. Kacar kucur sama Oke, lagi kembali ke closing. Kita
Terima kasih banyak nih untuk Om Akai dan Om Doi yang sudah menyempatkan waktunya datang ke ruang angkasa. Semoga sehat selalu, sukses selalu, lancar selalu rezekinya. Terima kasih juga tadi tausiahnya. Iya, singkat ya. Kita kalau berdoa harus sejajar, ini tangan harus sejajar dengan dada. Kenapa? Karena kan doa itu dari hati. Oke. Jadi sejajar dengan dada itu ada di hati jadi gitu. Oh. Jadi jangan gini, tapi begini. Sejajar dengan dada. Hati kan bukan di sini, kan hati mah di sini. Ini kan bekal dari Islam itu indah. Dari Subang. Ya. Jadi Om Doi, Om Akai, FYI for your information, NGL not gonna lie. Ini tuh episode kedua kita. Baru pertama kalinya ngundang tamu dari luar. Jadi Om Akai dan Om Doi ini menetapkan standar ya. Standar yang tidak jelas standar kayak gitu ya. Standar gila. Standarnya Kira-kira dah sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya di program kita yaitu Ruang Angkasa. Nuhun, Amari.